Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Wana. Sesuai janji kita yang kesepakatan kita kemarin Pak, kalau hari ini saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Kira-kira Bapak punya waktu? Boleh, ada. Terima kasih ya Pak ya. Oke Pak, sebelum kita memulai wawancara ini, coba perkenalkan sedikit profil Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswan Rupa, Kepala SMK Negeri 1 Banturi. Yang saat ini saya jadi kepala sekolah di sini dari 2021. Singkat aja Bu ya. 2021 ya Pak ya. Sekarang sudah termasuk lama juga ya Pak. Oke Pak, kita langsung saja ya Pak ke pertanyaannya. Selama Bapak menjadi pemimpin, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi suatu permasalahan kasus yang merupakan dilema etika bujukan moral Pak? Oke, tentunya kan sekolah ini bisa dikatakan berbagai masalah yang muncul, terutama mungkin dalam saat mengambil keputusan yang berhubungan dengan dua kepentingan atau satu permasalahan yang memang dua jawaban yang sama, kan itu. Kita mengidentifikasi apakah memang ada SOP yang menentukan, katakanlah dalam pengelolaan dana pos ini kita langsung ke contohnya ya, di juknis pos itu ada penggunaan dana yang tidak boleh digunakan, tetapi mungkin terkadang tidak bisa kita hindari. Oke Pak. Selama ini, pertanyaan kedua ya Pak, selama ini bagaimana cara Bapak untuk memutuskan suatu permasalahan dengan mengambil keputusan, terutama permasalahan kasus di mana ada dua kepentingan yang sama yang mengandung nilai-nilai kebajikan kedua-duanya Pak? Permasalahan itu bagaimana cara Bapak? Artinya gini, kita kalau memutuskan suatu permasalahan tentunya tidak lari dari SOP atau juknis yang memang permasalahan itu kalau memang diatur dalam juknis, kita tentunya melihat juknis apakah permasalahan itu sesuai dengan juknis. Tetapi terkadang mungkin pada sisi lain mungkin ada sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari. Tetapi cara memutuskannya mungkin kita duduk bersama dengan BNPB. Oke, kalau bisa saya simpulkan, berarti Bapak ini melihat SOP dan berdasarkan SOP atau juknis. Kalau ada apa lain, umpamanya rasa kasihan gitu ya Pak ya, Bapak lihat dulu situasinya seperti apa, begitu ya Pak? Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, kira-kira langkah-langkah seperti apa yang mungkin ada di prosedur, seperti apa yang Bapak ambil dan Bapak gunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan etika moral ini Pak? Untuk etika moral, artinya permasalahannya kan di sekolah tidak satu sisi aja ya. Ada yang permasalahan berhubungan dengan dana atau anggaran, ada permasalahan yang memang berhubungan dengan kesiswaan gitu ya. Terkadang mungkin ada pada saat penyelesaian kasus siswa gitu kan, kasus siswa yang melibatkan antara dua kepentingan, dua-duanya memang harus kita pertimbangkan. Cuma kalau seperti itu pihak sekolah mengutamakan mungkin duduk bersama dulu dengan rekan-rekan yang memang bersinggungan dengan permasalahan tersebut. Oke Pak, berarti suatu kasus prosedur itu Bapak lakukan terlebih dahulu, yaitu Bapak mencari terlebih dahulu penyebabnya ya gitu ya Pak ya. Kalau permasalahan itu intensif atau datang dari orang tersebut atau datang dari orang lain, seperti inilah yang kalau bisa saya gambarkan ya Pak. Baru kalau tidak bisa Bapak selesaikan, Bapak musyawarah, gitu ya Pak. Oke Pak. Nah, dari cara-cara tersebut, adakah cara yang paling efektif yang Bapak rasa harus Bapak ambil untuk membuat keputusan agar menyelesaikan permasalahan kasus dilema etika itu Pak? Yang paling efektif Bapak ambil? Yang paling efektif gini, maksudnya kalau saya sendiri ya, artinya pemecahan permasalahan itu harus segera selesai, jangan berulang kali. Dan kalau berulang kali berarti kan menimbulkan waktu yang harus atau terkuras tenaga dan lain sebagainya pikiran, sehingga langsung kalau kami seperti biasanya kalau ada permasalahan langsung aja duduk bersama untuk membicarakan dengan pihak-pihak yang memang punya kepentingan, punya rasa tanggung jawab di bidang atau permasalahan yang muncul saat itu. Oke Pak, kalau bisa saya ambil keputusannya berarti Bapak identifikasi terlebih dahulu ya, baik itu permasalahan kasus terhadap murid, terhadap guru-guru ataupun stakeholder yang masuk mencakup dalam ruang lingkup sekolah, begitu ya Pak. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Bapak mengalami tantangan
pasti setiap masalah itu ada tantangan kan begitu Pak. Dalam mengambil keputusan itu, permasalahan dilema etika itu, kira-kira tantangan Bapak yang paling berat itu seperti apa? Tantangan tentunya ada satu kasus yang memang ada dua yang memang harus kita jalankan untuk mengambil keputusan. Terkadang satu kasus tidak kita bisa hindari karena memang memikirkan maksudnya rasa kasihan, rasa sayang, tetapi di lain pihak itu memang seharusnya itu menjadi prioritas kedua, sehingga bagaimana cara kita menangani masalah ini mungkin ya tergantung kasusnya lah. Kita duduk bersama-sama Dewan Guru atau memecahkan, mungkin ada solusi yang harus kita bicarakan sehingga pemecahan masalah itu ada solusi terbaik. Berarti tantangannya itu sangat berat Bapak rasakan apabila jatuh pada tantangan kekeluargaan atau kasihan seperti itu ya Pak, karena di ruang lingkup sekolah ini kan termasuk keluarga kita terdekat juga dalam suatu organisasi, begitu ya Pak? Oke Pak, dalam penyelesaian masalah ini kira-kira ada nggak orang yang Bapak buat sebagai membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus agar kasus Bapak itu Bapak rasa lebih mudah, orang-orang yang tertentu yang terkait? Tentunya kita melihat kasusnya ya, karena di sekolah ini kan ada bidang-bidang yang kita berikan tanggung jawab. Katakanlah kalau bersinggungan kasus dengan orang tua atau dengan pihak-pihak masyarakat, kita terutama melibatkan komite ya. Tentunya komite ini adalah sebagai perantara sekolah dengan masyarakat yang mana mungkin anak-anaknya bersekolah di sekolah kita. Sehingga dengan maksudnya komite jadi jembatan untuk penyelesaian masalah, ada solusi-solusi yang mungkin memang komite itu memang berasal dari masyarakat yang mana anaknya bersekolah di sini. Artinya melibatkan orang-orang yang memang bisa lah kira-kira mungkin dapat memberikan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Oke Pak. Kalau masalah itu kan terkadang timbul, terkadang berat, dan terkadang bisa dikatakan rumit ya Pak. Ada nggak Bapak membuat prosedur atau ruang tertentu, atau Bapak membuat jadwal untuk menyelesaikan masalah itu, atau memang harus Bapak selesaikan pada saat itu juga? Ya tergantung inilah, tergantung besar masalahnya ya. Artinya kalau permasalahan besar mungkin melibatkan orang-orang banyak, katakanlah ya, artinya kita buat jadwal. Tetapi kalau permasalahannya seperti spontanitas, mungkin bisa kita atasi. Artinya skalanya mungkin jadwal yang kita tentukan tergantung dengan besar kecilnya masalah. Ya, artinya misalnya ini ada satu kasus mungkin melibatkan ada 2 orang siswa yang bertengkar. Permasalahan mungkin tidak hanya dalam ruang lingkup antara siswa dengan siswa, tetapi mungkin kalau pertengkaran itu menimbulkan tindakan kriminal lah ya, mengakibatkan salah satu siswa itu katakanlah terluka atau apa, itu kan panjang yang harus kita selesaikan, berarti butuh waktu untuk penyelesaian ya. Berarti kalau kasusnya itu kecil, kalau bisa diperkecil lagi. Tapi kalau kasusnya itu besar, apalagi sampai ke ranah hukum, kita harus butuh waktu ya Pak ya, prosedur ya Pak, jadwal lah seperti itu ya Pak. Oke Pak, terakhir ya Pak ya, pertanyaan terakhir. Dari pembelajaran apa yang bisa Bapak petik atau Bapak ambil dari wawancara singkat kita ini, maupun dari selama ini Bapak sudah menjabat sebagai kepala sekolah ini Pak? Terkadang gini Pak ya, penyelesaian permasalahan itu timbul akan menjadi solusi terbaik apabila kita jalankan dengan bersama-sama. Artinya pemutusan perkara masalah itu, penyelesaian itu kita libatkan stakeholder atau pemangku kepentingan sehingga permasalahan itu solusinya menjadi solusi terbaik. Berarti bisa saya simpulkan, Bapak petik itu setiap permasalahan itu adanya komunikasi yang baik dan efektif gitu ya Pak ya. Tidak bisa kita menyelesaikan masalah itu hanya dengan diri kita sendiri. Begitu kan Pak? Oke Pak, terima kasih atas waktu Bapak dalam wawancara singkat kita ini. Saya sangat apresiasi terhadap yang apa Bapak katakan tadi. Bapak pemimpin yang bagus kalau saya lihat. Terima kasih atas dan bahagia. Saya pun enak nanti wawancara dengan Bapak. Tapi kalau ada permasalahan nanti wawancara
prosedur gitu ya Pak. Oke Pak, terima kasih. Terlebih dahulu saya sesuai janji kita kemarin, kesepakatan kita, kalau hari ini saya akan mewawancari Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan dengan kebijakan universal. Sebelum kita masuk wawancara Pak, boleh sedikit Bapak perkenalkan diri Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bung Proto Sadi, sebagai Kepala SMP Wisata Manunggalang, Kota Salam. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Sarjana Siaan SPD atas terpilihnya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di sekolah yang saya bina. Dan saya juga berterima kasih atas partisipasinya, sehingga membawa dampak positif bagi perkembangan sekolah yang saya bina. Oke Pak, terima kasih. Sepertinya pujian Bapak terhadap saya itu terlalu hiperbola ya Pak ya, tapi saya ucapkan terima kasih. Baik Pak, kita langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaan pertama Pak, selama Bapak menjadi pemimpin, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi suatu masalah kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik, sebagai seorang pemimpin atau seorang kepala sekolah, sekaligus sebagai manajer di sekolah yang saya bina, pasti banyak permasalahan atau beragam permasalahan yang saya hadapi, baik permasalahan yang sifatnya sama-sama benar ataupun ada yang benar, ada yang salah. Dalam hal ini saya harus bisa mengidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam mengambil keputusan tentang permasalahan yang terjadi. Oke Pak. Pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana cara Bapak untuk memutuskan suatu permasalahan dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus permasalahan ada dua kepentingan yang sama Pak, benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama. Bagaimana cara Bapak itu Pak mengambil keputusannya? Untuk dalam hal kasus tersebut, saya akan mengambil atau mempertimbangkan langkah apa yang saya ambil, apalagi dalam masalah itu permasalahannya ada yang sama-sama benar, ada yang benar dan ada yang salah. Apakah saya mengambil keputusan itu ada kepentingan perorangan atau banyak orang yang mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan? Harus ada mempertimbangkan rasa keadilan, belas kasihan, apa dampaknya yang akan terjadi selanjutnya. Baik Pak, kalau saya bisa rangkumkan, berarti Bapak mempertimbangkan dulu solusi yang akan Bapak ambil, mengutamakan yang banyak orang ya Pak, berdasarkan permasalahan yang akan Bapak cari nantinya ya Pak ya. Bisa. Oke Pak. Selanjutnya Pak, langkah-langkah seperti apa, mungkin ada prosedur apa yang biasa Bapak gunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut Pak? Langkah-langkah yang saya pergunakan itu ada dijelaskan, ada 4 paradigma, Oke Pak. 3 prinsip dan 9 langkah. 4 paradigma itu salah satunya dalam penyelesaian kasus masalah benar dengan benar. Jadi dalam hal ini perlu pertimbangan yang matang. Yang kedua, 3 prinsip, salah satunya kepentingan pribadi atau individu dengan kepentingan kelompok. Jadi dalam hal ini saya juga harus bisa mempertimbangkan mana yang lebih bermanfaat dan mana yang mudarat. Yang ketiga langkahnya 9 langkah. Itu berikutnya pengambilan keputusan itu berbentuk
basis moral gitu ya Pak, rasa Nah, kasihan rasa gitu ya Pak. kasihan, dan kita juga harus mengenali Pertimbangkan ya Pak ya. nilai-nilai yang kebutuhan. Iya betul. Saya akan mencari penyebab masalah itu apa, Ya. sehingga dalam mengambil keputusan saya tidak salah. Baik Pak, berarti Bapak menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah gitu ya Pak. Ada menimbangkan rasa moral, kasihan. Berarti Bapak terlebih dahulu melakukan mencari penyebab permasalahan, apakah intrinsik atau permasalahan itu berasal dari dirinya sendiri atau dari kelompok orang banyak. Bapak menggunakan kolaborasi, bermusyawarah juga ya Pak ya, tentunya dengan guru-guru lain. Karena nggak mungkin kan setiap masalah itu Bapak harus pecahkan sendiri, begitu ya Pak? Itu pasti. Yang jelas dalam menyelesaikan masalah kita harus bekerja sama, berkolaborasi dalam menyelesaikan itu mudah. Iya, kalau bermusyawarah itu sepertinya jalannya pun lebih enak didapat gitu ya Pak ya. Oke Pak, nah dari cara-cara tersebut, adakah cara yang paling efektif dalam mengambil keputusan menurut Bapak untuk menyelesaikan masalah suatu kasus dilema itu Pak? Dalam menyelesaikan kasus dilema yang saya hadapi itu, yang pertama yang lebih efektif yang saya lakukan, yang pertama saya harus bisa melihat permasalahan itu secara sederhana atau menyederhanakan permasalahan itu, sehingga dalam membangun kebijakan itu tidak rumit dalam menyelesaikan masalah itu. Berarti kalau bisa saya simpulkan Bapak, agar efektif suatu masalah itu bisa dimusyawarahkan terlebih dahulu ya Pak ya, mempunyai kasus tersebut, Bapak identifikasi terlebih dahulu mungkin ya Pak ya. Iya, apakah kasus tersebut antara murid dengan murid atau antara guru dengan guru maupun pendidik stakeholder lainnya yang masuk ke dalam sekolah ini, begitu maksud Bapak kan Pak? Betul. Oke Pak. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang Bapak selama ini mungkin mengalami tantangan pengambilan keputusan dalam permasalahan kasus atau tantangan bagi Bapak sendiri? Berat tantangan itu seperti apa dan bagaimana Bapak menyelesaikannya? Dalam hal ini, ketika ada permasalahan, ketika saya menyelesaikan masalah, mungkin di antara ada yang berat gitu ya Pak? itu dalam mengambil keputusan itu ada yang tidak menerima keputusan itu. Ada yang tidak menerima ya Pak? Jadi dalam hal ini saya harus bisa menyelesaikan secara ikhlas, memahamkan agar orang-orang yang terlibat dalam permasalahan itu bisa menerima keputusan secara musyawarah tentang hal-hal permasalahan itu. Jadi yang paling berat tantangan saya memahamkan orang-orang yang bermasalah itu dalam menerima keputusan yang dibuat secara bersama-sama. Memang ada ya Pak ya, sebahagian mungkin dari guru-guru atau anggota Bapak setelah Bapak aja berdiskusi dengan cara tiga restitusi gitu ya Pak, segitiga restitusi, tetapi guru itu masih berat untuk menerima yang Bapak sampaikan. Biasa itu ya Pak ya, dalam hal demokrasi itu biasa terjadi. Oke Pak, dalam menyelesaikan masalah ini pun Bapak memilih ruang. Apakah ada ruang tertentu atau Bapak langsung menyelesaikan permasalahan di situ selesai, atau Bapak membuat jadwal prosedur terlebih dahulu? Dalam hal ini kita lihat kasusnya dulu seperti apa. Iya, melihat kasus ya Pak ya. Kalau kasusnya yang bisa kita selesaikan pada saat itu, kita akan selesaikan saat itu ya Pak ya. Tapi kalau kasusnya memerlukan waktu untuk menyelesaikan itu, saya akan berjadwal agar masalah itu bisa dirampungkan ya Pak. Cepat selesai, tergantung jenis kasus apa yang terjadi. Berarti kalau saya mengambil kesimpulan, Bapak lihat dulu kasusnya. Ya. Kalau kasusnya itu berat, berarti Bapak membuat jadwal prosedur agar bisa dimusyawarahkan bersama yang lain ya Pak ya. Begitu kira-kira ya Pak. Oke Pak, dalam menghadapi kasus biasanya itu permasalahannya kadang-kadang bertubi-tubi, ada yang berat, ada yang tidak. Kira-kira kalau yang dia itu berat Pak, ada nggak orang-orang tertentu yang membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan itu Pak, agar Bapak lebih mudah gitu? Dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu, Pak, itu berat, kalau dia kasus berat, langkah yang
saya lakukan, yang pertama saya harus menjalin komunikasi dulu dengan warga sekolah dulu yang terlibat dalam warga sekolah. Saya jalin komunikasi agar ketika saya mengambil keputusan itu tidak salah langkah, tidak menjadi hal yang negatif di tengah-tengah warga sekolah, sehingga keputusan yang saya ambil dengan komunikasi dengan warga sekolah akan mendapat keputusan yang baik yang bisa membantu saya mengambil keputusan. Berarti saya simpulkan, berarti Bapak kalau ada masalah itu langsung ke global, tidak ada ini Pak, face to face kayak gitu Pak, hanya beberapa orang guru langsung Bapak bawa ke forum, apa tidak nantinya merusak Pak guru seperti itu Pak? Dari awal kan saya sudah sampaikan yang paling penting adalah komunikasi. Komunikasi ya Pak, face to face dulu berarti pertama ya Pak ya? Ya. Oke Pak, dari sekian banyak komunikasi dan Bapak mengutarakan semua, itu permasalahan Bapak, kira-kira apa yang dapat Bapak petik atau Bapak ambil dari wawancara kita ini Pak, dalam masalah selama ini yang Bapak alami ini? Pelajaran yang saya dapat dari wawancara Atau dalam permasalahan Bapak lah, dari hasil wawancara kita tadi. Dari hasil wawancara, permasalahan yang saya dapat memang ini kan menyangkut dengan permasalahan. Dalam menyelesaikan permasalahan itu kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, yang memerlukan kerjasama dan memerlukan tim, sehingga hasil yang kita dapat dari mengambil keputusan itu berdampak baik bagi perkembangan sekolah yang saya pimpin. Oke, berarti Bapak tidak bisa lah ya Pak menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan sendirinya. Apabila permasalahan itu berat ya Pak ya, harus ada kolaborasi bermusyawarah dengan guru-guru atau stakeholder yang terlibat dalam sekolah ini ya Pak. Ya, Oke Pak, pertanyaan terakhir, ini pertanyaan yang agak sedikit menarik Pak untuk kedepannya. Kira-kira apa rencana Bapak ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan apabila ada kasus yang sama lagi seperti ini Pak? Langkah rencana saya ke depan apabila ada kasus yang sama terjadi, cara Bapak menyelesaikan seperti apa agar sekolah kita ini lebih baik seperti itu Pak? Kalau ada masalah yang itu lagi terjadi, saya sebagai kepala sekolah selalu membangun komunikasi, membangun kerjasama, selalu berkomunikasi secara intens. Apa sih masalah itu, kenapa mesti itu lagi masalah? Jadi intinya komunikasi. Intinya komunikasi ya Pak ya. Atau Bapak bisa juga mengambil keputusan yang tegas dengan syarat tidak merugikan siapapun, begitu ya Pak ya? Iya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Mudah-mudahan hasil wawancara kita nanti bisa manfaat untuk kedepannya buat sekolah kita agar lebih baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Siang. Oke Pak, sesuai dengan janji kita kemarin, kalau hari ini saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Kira-kira boleh Bapak memperkenalkan profil Bapak secara singkat? Baik, terima kasih Bu Syariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Permana SPD, Kepala SMP Negeri 2 Simpang Kiri, Kota Sumut. Ya Pak ya. Kita langsung aja ya Pak ya. Pertanyaan pertama, selama Bapak menjadi pemimpin, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi suatu permasalahan kasus yang merupakan dilema etika rujukan moral? Baik, Bu Syariana. Ini kasus etika dan moral ya. Iya. Ini
satu kesatuan yang utuh, tidak bisa kita lepaskan dan tidak bisa kita pisahkan dari diri kita sendiri. Iya benar. Jadi ketika kita melihat persoalan ini, problema yang kita hadapi, terutama terhadap guru-guru kita, jika ada yang bermasalah tentang moral dan etika, ini keputusan yang tidak bisa kita ambil ya, sepihak, Tidak sepihak ya ya, Pak. tidak bisa kita putuskan pada saat itu juga. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita selaku manusia biasa tidak luput dari salah dan hilang. Mungkin pada saat ini beliau melakukan kesalahan terkait masalah dengan etika ataupun moral. Tetapi dari kesalahan itu kita lihat dulu ya, apa problem yang ada pada diri mereka gitu. Kita telusuri kenapa dia bisa berbuat seperti ini gitu. Karena yang kita tahu ya, mungkin sebelum-sebelumnya dia tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran etika ataupun moral. Karena sama-sama mungkin kita ketahui, khususnya guru-guru di SMP Negeri 2 Simpang Kiri ini orang-orang yang berpendidikan gitu. Ya, Oke Pak. guru-guru yang mempunyai pedagogik. Jadi keputusan yang saya ambil itu ya, itu mencari tahu latar belakangnya dulu gitu. Tanpa harus memvonis dia itu bersalah, karena selama ini kinerja dia bagus. Jangan langsung memvonis seseorang tanpa melihat kinerja dia sebelumnya. Oke Pak. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Baik. Berarti Bapak tadi bisa saya simpulkan lihat kinerja gurunya dulu, Iya. jangan langsung mengambil keputusan. Betul. Oke Pak, bagaimana cara Bapak untuk memutuskan suatu permasalahan itu apabila permasalahan itu sama-sama memiliki kewajiban moral Pak? Kedua-duanya penting gitu. Ini mempunyai hak yang sama kan gitu. Ketika kita lihat problem ini, si A dan si B harus mendapat sama-sama keadilan tanpa ada yang tersakiti. Saya beri contoh, ada guru yang sertifikasi dan guru yang non sertifikasi. Ketika guru non sertifikasi ini, kita sama-sama ketahui dia tidak mempunyai jam maksimal. Mungkin dengan satu kelas saja bisa mengajar kan, tanpa ada jam maksimal seperti guru sertifikasi dengan jam mengajar minimal 24 jam. Ketika jam minimal itu terpenuhi, maka cairlah sertifikasi guru tersebut. Jadi ketika ada problem ya, guru yang sertifikasi tidak terpenuhi jamnya, maka coba kita ambil keputusan ya, itu langsung dari kepala sekolah untuk mengambil jam guru yang non sertifikasi tadi. Karena ketika Dalam menghadapi permasalahan tadi, kira-kira ada tidak Bapak membuat ruang tertentu atau menjadwalkan suatu prosedur apabila permasalahan itu besar, atau Bapak menyelesaikan pada saat itu? ya tadi sudah saya sampaikan, kita lihat permasalahannya ini itu urgent atau tidak. Kalau memang masalah yang kecil itu langsung kita putuskan. Tetapi kalau itu masalahnya yang dia terlalu berat bagi seorang pimpinan di sekolah, kita punya pimpinan juga, ya, pimpinan kita yaitu kepala dinas pendidikan. Jadi satu masalah itu ketika yang berat sudah coba kita mediasi, sudah kita diskusikan, kita juga bisa terselesaikan, mungkin perlu waktu gitu. Tidak bisa kita langsung ambil keputusan hari itu juga untuk masalah yang terlalu berat. Kenapa? Karena saya selaku pimpinan di sekolah ini, saya akan berdiskusi juga dengan pimpinan saya di dinas pendidikan.
Berarti bisa saya putuskan setelah Bapak mengadakan mediasi atau menggunakan restitusi pemanggilan suatu guru itu sudah diselesaikan. Kalau dia masalahnya kecil selesaikan pada saat itu. Tapi kalau besar Bapak harus mengajak forum yang besar begitu ya, Ya. Pak ya. Tidak bisa memutuskan sendiri gitu ya, Pak. Ada tingkatan Ada yang begitu tingkatan juga yang sih. harus Bapak lalui ya. Kira-kira ada nggak Pak ya orang-orang yang tertentu yang memudahkan Bapak dalam menyelesaikan suatu kasus, membantu Bapak? Banyak. Tadi saya sampaikan salah satunya dinas pendidikan. Ya. Kemudian kita di sekolah ini ada komite. Ya. Itu komite sekolah sangat berfungsi. Komite sekolah kita sebagai bahan masukan, sebagai bahan diskusi, bagaimana suatu masalah itu nanti bisa terselesaikan. Kemudian kita di sini tinggal sekolah ini berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Kita akan berkoordinasi dengan tokoh agama yang ada di sekolah dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini. Oke Pak, berarti bisa saya simpulkan kalau permasalahannya itu yang Bapak ajak orang-orangnya itu kalau dia sudah besar langsung ke dinas, tapi apabila ke masyarakatan eloknya ke humas dilibatkan dan juga ke apa tadi Pak? Komite sekolah tadi ya Pak ya. Iya, kalau udah menjulur ke masyarakat. Iya. Baiklah Pak, pertanyaannya kita lanjut, masih bisa Pak? Insyaallah. Bisa ya Pak ya. Kira-kira apa yang Bapak bisa petik atau Bapak ambil dari wawancara kita ini atau dari kegiatan Bapak selama menjadi pemimpin? Ya. Dari hasil diskusi kita tadi, coba kita simpulkan bahwasanya satu kasus itu bisa diselesaikan ketika kita bermusyawarah tanpa harus ya mengambil keputusan sepihak. Saya rasa begitu Ya Pak, Sarina berarti, ya. berarti Bapak mengadakan musyawarah, berkolaborasi, tidak memutuskan sendiri agar nantinya tidak ada penyesalan di akhir. Iya. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir. Ini hanyalah pertanyaan bagaimana. Saya penasaran nih dengan Bapak. Setelah saya mendengar tadi cara Bapak menjawab, mantap sebagai pemimpin. Kira-kira apa rencana Bapak ke depan sebagai pemimpin apabila menghadapi masalah itu lagi terjadi? Bagaimana cara Bapak menanganinya? Masalahnya terulang kembali. Iya, gitu. betul. Sebenarnya tadi sih dari awal kan kita sudah membahas kan, ketika memang problem ini terjadi lagi, ya, kita ambil tindakan misalnya untuk guru ya, jika ada guru yang mengulangi lagi kesalahannya, kita ada tindakan yang pertama SP1 namanya, itu kita jatuhkan kepada guru yang bersangkutan. Ya, ketika SP1 ini sudah kita layangkan, tidak juga diabaikan, kita lanjut ke SP2. Jadi ini ada waktu, ada rentang antara SP1 dengan SP2. Rentang waktu seminggu, 2 minggu, atau bisa saja dalam rentang waktu sebulan itu kita kasih jarak, kita layangkan SP kedua. Nah, seandainya dalam 2 SP ini tidak juga direspon oleh guru tersebut, seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya pimpinan yang lebih tinggi, dinas pendidikan. Nah, ini akan kita layangkan surat kepada dinas pendidikan bahwasanya guru tersebut telah melakukan pelanggaran seperti ini, dan sudah kita layangkan surat SP1, SP2 dan seterusnya, namun tidak ada respon dari guru yang bersangkutan. Mungkin ini akan saya serahkan ke dinas pendidikan sebagai pimpinan tertinggi di dinas pendidikan dan lingkup sekolah yang ada di Kota Sumber Salam. Berarti bisa saya simpulkan Bapak memberi nasihat atau bimbingan SP1, SP2 di mana ada skala 1 sampai 2 minggu atau per bulan. Apabila tidak juga bisa diselesaikan, Bapak ambil tindakan dinas atau Bapak mengambil keputusan, yaitu keputusannya tegas yang jelas tidak merugikan. Iya. Dia ada, kita lihat juga problemnya apa. Apakah itu memang di problem etika, moral, atau hanya sekedar problem permasalahan di administrasi. Contoh, kalau sekedar di administrasi permasalahannya, mungkin itu bisa saya ambil keputusan gitu.
Tapi kalau sudah menyangkut etika, moral, ini tidak bisa kita putuskan sendiri gitu. Ada rasa kasihan begitu ya Pak? Ya, karena ada Manusiawi. tanggung jawab moral yang harus dibiayai oleh guru tersebut. Contoh misalnya dia seorang bapak-bapak ya, laki-laki, ada tanggung jawab dia yang harus dinafkahinya di rumah. Itu sampai situ yang kita pertimbangkan. Seandainya nanti dia pimpinan tertinggi mengambil satu keputusan yang sangat fatal ya, yang tidak berpihak kepada guru itu, mau jadi apa nanti keluarganya? Berarti ada rasa moral kekeluargaan sosial. Iya, begitu betul. Ya, Pak, ya? Oke Pak, saya sangat terapresiasi dengan cara Bapak memimpin Bapak, sangat bagus. Mengingat waktu kita sudah berlalu beberapa menit, dan saya juga ada jadwal Pak. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya. Sudah cukup. Jadi bisa menulis dan membaca karena siapa